Sahabat YKB, jumpa kembali dalam acara Krida Bagimu Negeri, kerjasama antara Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida, tempat yang tepat untuk menyiapkan masa depan bagi anak Anda, bila Anda sebagai orang tua, dan bagi Anda bila Anda remaja atau pemuda. Acara ini mengangkat berbagai aneka persoalan yang kita hadapi sehari-hari dengan melihatnya dari berbagai perspektif keilmuan seperti kesehatan, psikologi, ekonomi, sosial, dan tentu saja perspektif iman Kristen. Dan bersama dengan kita sudah hadir narasumber Ibu Widya Stuti Eko Wulandari, AMD RO. Yes. Dan topik kita kali ini hendak membahas kacamata fungsi dan kosmetik. Yes. Saya panggil Ibu Widi. Ibu Widi ya. Betul, Ibu. Ibu di Ukrida mengajar? Kebetulan saya adalah bagian dari staf Prodi Optometri. Prodi Optometri. Iya, program studi optometri. Jadi ini adalah satunya program pendidikan optometri pada jenjang sarjana terapan di Indonesia. Jadi pertama dan satu-satunya. Ini program studi sejak kapan ya? Baru saya dengar itu. Iya, memang. Benar ya? Karena memang baru pertama dan satu-satunya Bu Santi. Betul jadi ya? ini, di Ukrida? Iya, betul. Jadi Ukrida melihat ini dan memiliki wacana ke depan yang tentu membuat bangsa Indonesia ini akan semakin lebih baik. Karena sebetulnya kalau di luar, optometri ini sudah sangat berkembang hingga tingkat doktoral. Nah, jadi di Ukrida ini kami mulai dari 2019, Ibu Santi. 2019 ya. 2019. Iya, Oke. iya. Satu-satunya Dan pertama di di Indonesia. Dan itu ada di Ukrida. Iya, tentu adanya di Ukrida. Wow. Baiklah. Ibu Widi, sebagaimana yang kita tahu, mata ini kan punya fungsi ya. Betul. Untuk melihat, dan di balik mata kita yang simpel dan indah ini ternyata di dalam kan kompleks ya bagian-bagiannya. Dan satu bagian dengan bagian yang lain harus berfungsi secara optimal sehingga fungsi melihat kita juga bisa optimal. Namun kan kita tahu tidak ada manusia yang sempurna, termasuk organ tubuh kita dan termasuk juga mata. Dan salah satu cara kita mengatasi ketika beberapa fungsi penglihatan menurun adalah dengan memakai kacamata. Dengan memakai kacamata. Nah, bagian-bagian apa saja sih sebetulnya yang ada di kacamata itu? Iya, Bu Widi. Ini luar biasa ya Bu Santi ya, luar biasa untuk kata-kata pembukaannya. Wah, keren-keren. Jadi memang seperti yang Bu Santi sampaikan tadi bahwa memang jika kita mengalami, artinya tidak semua orang bisa sempurna. Nah, salah satunya mungkin akan terjadi kelainan pada mata yang disebut kelainan tajam penglihatan. Memang kita akan membutuhkan sebuah kacamata. Ya, jadi kacamata ini sebetulnya bagiannya terdiri dari frame dan lensa. Lensa. Iya, frame dan lensa. Frame sendiri adalah bagian yang membingkai lensa. Jadi di mana itu ditempatkan lensa di situ untuk diletakkan di depan pemakai. Seperti itu, jadi Bu Santi. Iya, jadi yang kita pakai nih, kita pegang sekarang ini yang ada plastik, ada metal, ada kombinasi metal dengan plastik, itu kita sebutnya adalah frame atau bingkai. Pada mulanya sebetulnya pada awalnya udah kayak mengutip kitab Kejadian pada mulanya awalnya itu kacamata itu terdiri dari bahan apa sih pertama-tama? Pertama itu macam-macam ya Bu, mulai dari bahan dari tortoise shell seperti itu, betul-betul dari kulit penyu. Jadi dalam perkembangannya itu mengalami berbagai modifikasi yang pada akhirnya sampai saat ini ya yang kita temui ada dari bahan plastik, selulosa asetat, selulosa nitrat, lalu ada dari metal itu juga ada dari titanium, ada dari nikel. Jadi seperti itu perkembangannya untuk frame, Bu. Oke, jadi yang pokoknya yang membuat lensa itu berdiri ada di depan. Iya, gitu betul. Ya. Lalu kemudian pasti dirancang dengan seapik mungkin, seringan mungkin agar bisa ditopang oleh. Iya, jadi supaya kita ketika memakainya itu pemakai kacamata tidak
terbebani, seharusnya Seharusnya. nyaman ya. Cuma kadang-kadang memang kita juga tidak bisa memungkiri bahwa yang namanya frame itu kan lebih ke arah kosmetik. Artinya banyak jenama yang membuat atau memproduksi frame. Nah, kadang-kadang mereka lebih ke arah fashion ya Bu Santi. Jadi sedangkan ini secara fungsi di mana lensa itu harus ditempatkan tepat di depan mata si pemakai. Nah, ini yang itu ya dia. ini yang membuat kita harus ya berpikir, makanya tadi antara fungsi dan kosmetis seperti itu. Jadi pemilihan frame pun juga harus kita memperhatikan fungsinya. Betul, betul. Apakah sudah menempatkan lensa sesuai dengan Iya. tempat yang tepat. Iya, betul Iya. Bu Santi. Lalu kemudian itu bagian yang kedua adalah lensa. Iya, lensa, betul. Lensa. Mhm. Oke, ketika kita memilih kacamata yang kita memang pakai dan berfungsi untuk membantu kita, begitu. Kira-kira apa sih sebenarnya prinsip-prinsip yang utama begitu? Oke. Yang harus kita perhatikan ketika kita mau memilih kacamata. Iya. Lagi-lagi di antara fungsi dan kosmetik. Baik Bu Santi, jadi sebetulnya kalau untuk mereka yang ukurannya masih, ya kita kan tahu ya, oh kamu minus berapa? Oh saya cuma minus setengah, minus 0,75, minus 1. Ya it's okay, boleh pakai pilih frame dalam bentuk apapun. Karena frame itu kan ada yang full frame seperti yang Bu Santi dan saya pakai, ini membingkai seluruh permukaan lensa. Tetapi ada juga frame yang mungkin hanya setengah. Bu Santi mungkin lihat ya, atasnya ada, bawahnya nggak ada. Mungkin Iya. pernah lihat ya. Ada juga yang cuma disekrup di ujungnya, tapi tidak ada bingkainya di Iya, depannya. iya. Nah, ketika seseorang pemakai ya, ukurannya sudah tinggi, dalam artian mungkin kita bisa ambil batasan 5 ke atas, ya dia sudah mulai harus memikirkan 5 ke atas untuk minus. minus dan plus Dan juga plus. ada silinder misalnya, ada astigmatisme. Ya, itu sudah harus kita mulai mempertimbangkan bahwa bukan hanya secara kosmetik, tetapi bagaimana sih ini supaya lensa ini bisa memberikan fungsi yang optimal untuk penglihatannya. Karena jujur, ya kalau frame itu kan tempatnya, tapi ketika yang digunakan untuk mengoreksi kelainan pada mata kita itu adalah lensa. Seperti itu Bu. Lensa. Jadi iya. mana yang mesti kita dului dulu? Lensanya kan? Ya, mana jadi dulu? gini, mungkin kita akan melihat nih, makanya Oke. ada kenapa Bapak Ibu sekalian tidak bisa langsung membeli ya, artinya ketika, oh ya saya minus 5 nih, udah saya pergi beli aja, pilih sendiri. Tidak, Iya. sebaiknya Bapak Ibu didampingi oleh optometris. Jadi Saya baru tahu, ya. optometris itu sebetulnya jadi apa? Apa secara khusus melihat kondisi mata sesuai dengan kacamata atau seperti itu ya? Ya, jadi karena profesi optometris ini adalah profesi yang untuk kesehatan mata primer ini, jadi bukan hanya dari mulai pemeriksaannya, tetapi juga sampai ke pemilihan frame-nya yang didasarkan pada analisa dari kelainan refraksi, kebutuhan, juga gaya hidup. Karena kita tidak bisa mengesampingkan juga yang namanya kosmetik kan, gaya hidup. Jadi dari situ akan dipilihkan, ya artinya direkomendasikan mana sih frame yang sesuai dengan kelainan refraksi, derajat refraksi yang diterima oleh Bapak Ibu. Artinya yang Bapak Ibu miliki atau adik-adik semua setelah dilakukan pemeriksaan itu hasilnya seperti itu Bu Santi. Jadi berapa Pak? Apakah mulai dari dokter yang mengukur, oh ini minus atau misalkan plus, Iya. atau misalkan silinder Iya. sekian, Iya. lalu kemudian itu diserahkan pada optometris. Optometri sendiri bisa melakukan pemeriksaan. Optometris pun bisa melakukan pemeriksaan. bisa untuk kelainan tajam penglihatan tentunya. Mengukur ketajaman Iya, penglihatan. tetapi ketika dan juga melihat apakah ada kelainan untuk gejalanya, tanda dan gejala. Tetapi kalau sudah kami ada
perbedaannya bahwa ketika sudah ditemukan misal ternyata orang tersebut mengalami katarak lah yang paling banyak. Nah, itu kami harus merujuk kepada dokter mata. Oke, sampai di situ pemeriksaan mungkin tidak akan bisa berjalan lagi karena memang kalau katarak itu seperti jendela yang tadinya terbuka lalu ini tertutup gitu Bu Santi. Jadi, nah itu kami akan rujuk ke oftalmologis atau dokter mata. Tapi sejauh tidak ada kelainan organis kami menyebutnya, jadi hanya kelainan tajam penglihatan, maka kami bisa melakukan pemeriksaan untuk tajam penglihatan. Jadi optometris yang mengukur ketajaman penglihatan. Iya, kalau zaman dulu mungkin kita sebutnya kirmata. Seperti itu. Kirmata. Ya, jadi pemeriksaan kelainan refraksi atau kelainan tajam penglihatan. Sejauh tidak ada kelainan yang organis. Lebih kompleks ya. Iya, nah kalau organis kami tidak boleh. Jadi di situ kami akan merujuk ke dokter mata. Seperti itu. Mereka ada di banyak optik ya, banyak. Ya, untuk saat ini ada di optik ataupun di klinik optik seperti itu. Tetapi ya untuk di Ukrida sendiri karena kami adalah sarjana terapan, tentu ada penambahan muatan keilmuan yang harus mereka tempuh saat pendidikan. Saat pendidikan. Iya. Baiklah. Jadi katakanlah saya nih ya, saya dokter nih ke optik. Saya juga harus memperhatikan ini berarti optik nggak boleh sembarang optik dong. Oh iya, betul. Jadi betul kan? Ya, betul Bu Santi. Atau begitu tahu dari teman saya ini ada promo murah begitu ya. Iya. Emang berapa sih minusnya begitu ya? Lalu kemudian sekian. Ya, yang model gini nih oke nih kayaknya lebih murah atau kemudian lebih manis atau lebih cakep gitu ya. Terus boro-boro Bapak berbondong-bondong tuh saya langsung temenin dong ke sana gitu ya. Jadi berarti harus memperhatikan saya harus pergi ke optik yang mana dulu begitu ya? Iya, jadi Ibu Santi bisa pergi ke optik yang memang representatif, yang mereka memiliki tenaga ahli optometris sehingga di situ Ibu bisa mendapatkan artinya pelayanan dan juga rekomendasi yang disesuaikan dengan hasil pemeriksaan tajam penglihatan. Juga ya tadi kebutuhan dari ibu karena kebutuhan masing-masing orang sebetulnya berbeda Bu Santi. Jadi kita nggak bisa main oh ya udah kamu pakai kacamata ini atau frame ini dengan lensa ini, nggak bisa karena kebutuhan Bu Santi dengan saya pasti berbeda. Apanya sih Bu yang saking spesifiknya gitu sehingga benar-benar harus didampingi oleh optometris. Betul. Jadi gini Bu Santi, contoh ketika ibu memiliki kelainan tajam penglihatan untuk jauh, tetapi ibu juga memiliki kelainan akomodasi untuk membaca dekat. Itu di situ diperlukan betul-betul analisa refraksi yang baik, apalagi kalau ibu kelainannya itu untuk jauhnya termasuk ukuran yang tinggi. Lalu ada yang namanya astigmatisme atau silinder. Ada yang namanya astigmatisme itu ada yang namanya memiliki aksis atau sumbu bola mata yang berbeda di setiap orang. Nah, ini semua harus dilakukan pemeriksaan dengan tentu menyeluruh dan teliti. Lalu bagaimana ketika itu dipasangkan dengan frame-nya? Nah, ini kan berarti kebutuhan ibu dengan saya, kalau saya ternyata cuma jauh aja ukurannya. Dan itu saya cuma minusnya tidak tinggi. Artinya ya sudah, mungkin saya punya keleluasaan untuk memilih bentuk frame apapun. Yang tadi mau pakai frame-nya ada full frame, mau pakai yang setengah frame, mau pakai yang cuma dijepit, ya itu it's okay. Tapi buat ibu, apalagi misalnya ibu senang berolahraga, kan nggak mungkin saya pilihkan nanti atau optometrisnya memilihkan yang tanpa bingkai seperti itu. Jadi inilah makanya yang step by step itu harus dilakukan satu persatu dengan teliti. Baiklah, menarik ya. Jadi sampai sedetil itu, oke. Iya, Bu, nanti ada pertanyaan lain, saya akan lanjutkan di segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, terima kasih masih tetap bersama dengan kami, Krida Bagimu Negeri, dan pada episode kali ini kita sedang membahas tema kacamata, fungsi, dan kosmetik. Dan bersama dengan kita sudah hadir Ibu Widi di studio, Ibu Widya Stuti Eko Wulandari AMDRO. Baiklah, Bu Widi tadi kan di awal, Bu Widi tadi mengatakan pemilihan frame itu sesuai analisa refraksi terlebih dahulu. Betul. Jadi analisis ketajaman penglihatan terlebih dahulu, baru kemudian nanti disesuaikan frame-nya. Dan fungsi optometris ada bersama dengan kita untuk bisa memilihkan frame yang tepat sesuai dengan lensa, begitu ya. Namun ternyata ada hal-hal yang lain, ternyata bisa juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang lebih detail. Betul, begitu. Bu. Misal nih ya, apakah selalu sama, misalkan saya nih kanan saya 0,5 minus, di kiri 0,75, terus saya ketemu temen juga sama, oh yaudah kayaknya itu juga bagus, kamu belinya di mana, ya udah saya juga beli, itu nggak juga seperti itu? Iya Bu, jadi nggak apa-apa. Itu memang mungkin buat orang awam ini sesuatu yang ya buat kami mah sama aja gitu iya, ya, gitu kan? Iya. Maksudnya apa repot bedanya? banget sih, Repot ribet banget. ya. Tapi mungkin perlu diingat juga Bu, satu mungkin yang paling kelihatan bentuk wajah kita. Nah dari situ kita sudah artinya frame seperti saya belum tentu cocok untuk teman saya, karena kan bentuk wajah kita, warna kulit kita itu kan juga menentukan. Itu dari segi artinya yang kita lihat dari penampilan ya Bu. Belum lagi ketika misal kita sama-sama pilih frame metal, tetapi Bu Santi mungkin tidak pernah mengalami yang namanya alergi terhadap bahan atau terhadap materi. Sedangkan saya ya pakai jam aja mungkin saya langsung gatel atau bagaimana. Nah itu jadi disitulah peran kami tadi, selain tadi untuk melakukan pemeriksaan mata ya, kami juga membantu untuk merekomendasikan frame yang sesuai secara detail tadi berdasarkan kebutuhan. Seperti itu Bu Santi. Iya, Bu, saya tertarik melihat kacamata Ibu. Gak apa-apa ya menjadi contoh. Iya, boleh Bu. Sebelahnya apa? Bulat? Iya, sebelah bulat, sebelah kotak. Kotak. Ini iya. sebagai tanda bukti bahwa saya baru tahu ini. Mengapa begitu? Apakah memang optometris yang memang menyarankan atau memang ada kebutuhan spesifik? Iya. Setidaknya menjadi contoh bahwa ternyata kacamata ada ya yang asimetris gitu ya. Ya. Jadi memang ini sengaja saya pilih ya hari ini. Saya memang punya beberapa. Coba ini menarik sekali karena artinya ketika kita memilih frame yang beda, tentu kita juga harus menemukan lensa yang bisa memenuhi kebutuhan ini. Artinya kita nggak bisa pilih sembarang lensa gitu kan, karena nanti jadinya juga ya kalau kualitasnya nggak baik juga ini kecil juga termasuk Bu Santi. Sedangkan saya sendiri sudah punya kelainan refraksi jauh -5 dan juga kelainan akomodasi, kelainan baca. Jadi lensa saya ini sebetulnya ini 3 fokus Bu Santi. Jadi iya 3 fokus untuk melihat jauh, untuk melihat ke layar monitor medium, lalu untuk melihat dekat. Nah, ini 1 lensa tapi bisa untuk 3 fungsi. Dan saya harus menyesuaikan ketika saya memilih apakah nanti ketika frame saya yang katakanlah asimetris dan unik ini mampu nggak nanti untuk
mengakomodir dan itu bisa terjawab semua fungsinya gitu. Jadi makanya juga diperlukan pemilihan lensa. Karena nanti percuma saya pakai kelihatan lucu, keren ya, tapi ketika saya lihat jauh saya nggak dapet, lihat menengah saya nggak dapet, melihat baca saya nggak dapet. Nah itu fungsinya nggak akan bisa baik. Iya. Karena memang secara awam kan rasanya sebagian ya tidak terlalu detil kan, memperhatikan betul. Itu ya udah minus atau plus, tapi belum tentu, bisa jadi ada satu orang ternyata mengalami 3 fungsi ya, kelainan pada tiga fungsi, baik kanan maupun kiri, begitu ya. Dan kalau tidak diperiksa oleh yang memang sungguh-sungguh mengerti, belum tentu kelainan itu bisa ditangkap. Betul, Bu. Bahwa jadi ternyata banyak. Itu ada, sehingga ada beberapa kan yang salah terus pilih kacamata. Iya, nanti yang jadi pusing lah, nggak nyaman lah, akhirnya nggak jadi pakai kacamata. Yang ada kelainan refraksinya tambah karena malas menggunakan kacamatanya. Jadi pemilihan kacamata yang keliru, tidak sesuai fungsi juga bisa menambah. Bisa, Bu, karena kan orang jadi malas menggunakan kan, artinya persoalan. Iya, jadi udahlah ngapain nih, nggak enak, udah nggak bisa baca, ini mana nggak kelihatan nih, jauh dekat, udah saya lepas aja. Pada akhirnya sudah beli mahal, tapi nggak bisa digunakan dengan baik. Karena memang pemeriksaan sejak semula kurang detail ya. Iya, jadi memang detail sekali, Bu, sebetulnya untuk kacamata ini ya. Tapi artinya ini semua buat kenyamanan. Karena ya kita tahu bahwa ini tuh berfungsi untuk membantu kamu melihat sesuatu dengan lebih baik lagi yang tadinya. Jadi sudah pertama ya, fungsi membantu kita untuk bisa melihat dengan baik. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau karena itu maka pilihlah kacamata ya sesuai fungsi pertama ya. Tetapi lagi kan di era seperti ini kan kita tarik menarik antara fungsi lalu kemudian tetap nampak kelihatan keren. Iya, betul. Karena memang tujuan salah satu pakai kacamata pasti kita harus terlihat beda kan. Jadi ini makanya inilah tugas si optometris ini untuk menyeimbangkan itu semua sehingga ketika si pemakai atau pasien menggunakan kacamatanya dia happy. Iya, Bu Santi. Walaupun sebetulnya dengan pakai kacamata sebenarnya kan hendak mengatakan fungsi penglihatan kita kan menurun ya. Betul. Tetapi di hadapan orang ini menjadi salah satu tambahan estetika. Betul. Ya, mempermanis seperti itu ya. Jangan sampai nanti kita pakai kacamata malah kelihatan nerd banget. Males, apalagi buat anak-anak kan seperti itu. Jadi buat anak-anak pun kita harus memilihkan yang kacamatanya itu aman, yang kita harus pastikan bahwa mereka tidak alergi, terus mereka kan aktif. Jadi banyak pertimbangan yang harus dimasukkan sehingga itu menjadi kebahagiaan ketika menggunakan kacamata, bukan menjadi petaka ketika menggunakan kacamata seperti itu. Sudah mengalami penurunan fungsi penglihatan, ingin mencari bagaimana cara mengatasi, yang ada malah menambah persoalan yang baru. Biasanya kalau untuk anak-anak ya, kan ada kan memang anak-anak dari masih kecil ya, sudah karena mengalami kelainan mata, entah faktor genetik atau virus dan sebagainya, lalu kemudian mengharuskannya pakai kacamata. Itu biasanya bahan-bahan apa yang biasanya disarankan untuk dipakai oleh anak-anak? Biasanya untuk anak-anak sendiri ada yang dari bahan-bahan plastik. Jadi untuk anak tuh memang lebih karena plastik lebih fleksibel tentunya. Jadi kalau metal ya mungkin ada, tapi untuk anak usia yang sudah lebih besar. Jadi kalau untuk yang masih kecil-kecil itu biasanya kita gunakan frame atau bingkai dari plastik. Demikian juga untuk lensanya. Jadi ada lensa-lensa khusus yang tahan bentur yang bisa direkomendasikan untuk digunakan bagi pemakai anak-anak seperti itu, Bu Santi. Bagi pemakai anak-anak.
ketika mereka juga belajar, mereka tetap bisa nyaman. Mereka lari-lari, ya mereka, ya anak-anak kan pasti aktif ya. Kita juga nggak bisa membatasi gerak mereka dengan menggunakan kacamata. Terus kamu diam aja gitu ya, jangan. Jadi biarkan mereka tumbuh sesuai dengan usianya, perkembangannya, tapi juga happy dengan menggunakan kacamatanya. Baik, Dok. Nah, kalau untuk kacamata yang berfungsi untuk melindungi katakanlah dari cahaya yang terlalu terang, apakah itu memang membutuhkan kacamata khusus sendiri? Misalkan begini, saya ada minus nih, lalu kemudian silinder, lalu kemudian ketika saya keluar, apakah diperlukan lagi kacamata yang khusus? Oke. Atau cukup satu, tapi bisa macam-macam fungsi kalau memang bisa didampingi oleh optometris yang tepat. Jadi gini Bu Santi, mungkin itu lebih ke arah pemilihan lensa ya. Jadi artinya Ibu boleh pilih frame yang tadi sudah dengan sesuai kebutuhan Ibu dan hasil analisa refraksi. Tapi jika Ibu misalnya mau ya sedikit paket hemat, artinya ketika keluar itu bisa memberikan fungsi yang berubah warna seperti sunglass, itu nanti kita ada di lensanya. Jadi ada lensa-lensa yang memang ketika digunakan di dalam itu warnanya clear atau bening, tapi ketika terkena matahari dia akan berubah menjadi gelap. Bisa menyesuaikan. Bisa. Jadi ini memang banyak direkomendasikan buat mereka yang bekerja di luar ruangan. Artinya nggak repot untuk berganti-ganti ketika memang mata kita mengalami kelainan refraksi gitu. Seperti itu. Ada lagi misalnya untuk para pekerja yang di tambang atau di artinya di industri yang perlu khusus kacamatanya, itu ada lagi. Jadi itu ada safety glass yang bisa kita pasangkan juga dengan sebetulnya dengan lensa. Betul. Nah, ini nanti lensanya juga khusus tadi seperti yang anak-anak punya ketahanan bentur, punya ketahanan terhadap cairan. Beberapa perusahaan memang menggarisbawahi bahwa lensanya harus tahan terhadap cairan kimia. Nah, itu ada Bu sebetulnya lensa-lensa seperti itu. Ya, makanya kenapa itu tadi. Nah, ini optometri ini belajarnya seperti itu Bu. Jadi bagaimana sih kamu harus merekomendasikan ketika pasien kamu adalah perlu misalnya safety glass. Nah, jadi frame-nya seperti apa, lensanya seperti apa, dia olahragawan kah atau memang bekerja di perusahaan atau pertambangan kah? Nah, itu semuanya kami rangkum. Jadi nggak sekedar ini kacamata sekian, tapi kamu hanya mendapatkan secara kosmetis. Tidak, tapi ini harus seiring sejalan antara kosmetik dan fungsi. Gitu. Antara kosmetik dan fungsi. Nanti optometri yang akan memberikan rekomendasi, dan itu biasanya dari situ nanti akan disalurkan ya biasanya ke pabrik-pabrik yang memang menyediakan. Jadi tentu yang namanya optometris itu tidak membuat lensa atau frame tetapi ada industri-industri yang memang mereka memproduksi lensa atau frame seperti itu. Jadi optometris nanti membuat rekomendasinya itu seperti apa? Saya membayangkan misalkan pasien Santi Manurung disarankan misalkan memakai begitu ya? Iya, nanti frame-nya kan artinya kita kalau frame kan juga ya kami merekomendasikan, tetapi pada akhirnya customer atau pemakai yang akan memutuskan. Jadi artinya berdasarkan hasil analisa refraksi, kebutuhan dan gaya hidup, mungkin kami merekomendasikan frame ABC ini. Tapi ya kembali ke Ibu Santi, mau dipilih yang mana, seperti itu. Tapi yang pasti kami sudah memberikan rekomendasi berdasarkan tadi analisa refraksi, kebutuhan, dan gaya hidup. Juga warna, kan kadang-kadang mungkin kami sudah melihat misalnya warna kulitnya ya tidak cocok dengan warna frame-nya. Tapi kalau orangnya bilang, nggak apa-apa saya pede-pede aja, ya it's okay gitu ya. Itu balik lagi ke pemakai seperti itu. Jadi, nah untuk lensa nanti kami akan pilihkan. Artinya
bahwa kami merekomendasikan lensa ini seperti ini, ya sudah, nanti kami akan bantu untuk proses pembuatannya di industri seperti itu, Bu Santi. Akan jadi memang dengan didampingi oleh optometri dapat terhindarkan lah ya semacam tebel makin tebal gitu. Di bayangan saya kan kalau udah makin tebal nanti ya pilihannya paling operasi atau tetap dengan tebal seperti itu belum tentu berarti ya? Iya, tergantung ya Bu. Kalau operasi itu memang kan itu oftalmologis, tapi kan harus dilihat juga kondisi si pasiennya juga. Tapi itu nanti dokter yang lebih berhak untuk berwenang untuk melakukan itu gitu. Oh iya. Jadi apakah itu perlu harus operasi tetap dokter, tapi selama itu masih bisa begitu ya didampingi oleh optometri ya itu tetap akan dicarikan begitu ya solusinya, solusi kacamata yang memang yang tepat. Iya betul Bu Santi. Dok. Soalnya ini saya baru tahu ya ada sedetil itu ya. Saya tahu ya pakai ya udah pakai aja. Iya, kalau mungkin ya tadi saya bilang kalau ukurannya ya rata-rata masih di bawah 4 itu mungkin nggak akan terlalu terasa, tapi begitu di atas 5, 6, 7, nah itu kan lensanya juga harus kita pilihkan yang ini harus dipertipiskah atau bagaimanakah seperti itu sehingga nanti bisa cocok dengan frame atau ya ketika dia pakai nyaman gitu si pemakai. Baik Bu Widi, ini seru nih, kita mau lanjut ya segmen yang ketiga. Namun sebelumnya kita mau dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam acara Krida Bagimu Negeri, dan pada saat ini kita sedang membahas tema kacamata, fungsi, dan kosmetik. Ini segmen yang ketiga. Di segmen yang pertama dan segmen yang kedua, Ibu Widi sudah menjelaskan tentang pentingnya untuk memperhatikan fungsi dari kacamata. Dan di segmen yang ketiga ini, Bu Santi, Bu Widi, kan kacamata kan mestinya melindungi ya. Betul. Tadi ya, jadi kan merehabilitasi betul. Penglihatan, lalu kemudian bisa melindungi ya dari debu, dari kotoran dan sebagainya, dan dia pelindung dari sinar. Betul. Sinar matahari. Jadi sahabat nih yang mendengarkan, jadi prinsip-prinsip yang mesti kita lakukan nih dari awal ketika kita hendak ingin memeriksakan mata kita, baiknya apa yang harus kita lakukan, kemana kita harus pergi sehingga kita bisa didampingi dan mendapatkan solusi yang tepat. Ya. Terima kasih Bu Santi. Jadi mungkin dari perbincangan kita dari tadi ya, jadi yang perlu diperhatikan adalah ketika kita membutuhkan rekomendasi untuk mendapatkan kacamata yang baik sesuai fungsi dan kosmetiknya, ya tentu Bapak Ibu pemirsa sekalian, ya memang tepatnya pergi ke optik yang memang memiliki yang representatif, yang dimana di dalamnya ada tenaga ahli yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan kacamata yang tentu saja nyaman, aman digunakan. Bolehkah ketika kita sampai ke optik kita tanya, di sini ada optometriknya nggak? Boleh.
Boleh ya? Boleh lah. Jadi di sini apakah ada optometri yang melakukan pemeriksaan dan pendampingan untuk pemilihan kacamata? Ya itu lebih baik sih. Mungkin kalau orang Indonesia kadang-kadang agak malu ya, padahal itu ya penting juga karena Mengapa agak malu tuh, Dok? iya, maksudnya orang-orang Indonesia kan kadang-kadang udahlah ribet-ribet amat, ya udah yang penting periksa. Padahal kan itu hak kita loh sebagai konsumen untuk bisa untuk bisa mendapatkan mendapatkan pelayanan yang terbaik, yang tepat gitu. Jadi artinya ya kalau seperti itu saya rasa sih ya nggak masalah gitu. Artinya bahwa memang orang tersebut terdidik dan artinya memiliki sertifikasi untuk melakukan itu gitu Bu. Jadi itu yang pertama. Lalu kalau kita memilih kacamata, yang pasti ya utamakan kita, kalau tadi saya bilang kalau kelainan tajam refraksinya itu masih di bawah 4, Bapak Ibu mungkin nggak usah khawatir ya, bisa memilih berbagai bentuk atau jenis frame. Tetapi ketika kelainan refraksi itu kompleks, di mana Bapak Ibu mungkin membutuhkan rehabilitasi yang lebih dalam, artinya minusnya tinggi, lalu disertai ada astigmat atau silinder, dan juga ternyata sudah mendapatkan bonus dalam artian tambahan untuk membaca. Nah itu mesti dipilih frame yang betul-betul membuat Bapak Ibu nyaman. Artinya mungkin ya boleh kita lihat model, tetapi kita melihat dan merasakan kenyamanan itu, karena ada frame yang ketika dipakai itu agak berat. Ketika digunakan mungkin nanti takutnya ketika sudah jadi ditambah ada lensanya, Bapak Ibu menjadi drop out, tidak menggunakan lagi. Padahal itu dibutuhkan ketika kita bekerja. Kita bekerja kan mau optimal, ya kan? Kita mau menghasilkan karya yang baik, tapi karena terhambat oleh kacamata yang nggak nyaman, yang membuat sakit kepala, itu menjadi sayang. Artinya menjadi nggak digunakan dan akhirnya drop out, seperti itu Bu. Jadi ya itu sih sebetulnya yang menjadi kunci. Jadi ya utamakan untuk memilih frame atau bingkai itu sesuai dengan kelainan tajam penglihatannya terlebih dahulu. Begitu ya Dok ya. Kalau sudah katakanlah usia ya kan, karena usia kan kita kan bisa mengalami penurunan ya. Iya betul. Penurunan. Nah kalau yang tadi kan usia yang kecil, masih kecil itu disarankan yang plastik. Kalau biasanya usia yang tua mereka disarankan. Kalau yang sudah tua, artinya ini nanti makanya perlu bukan pendampingan, artinya rekomendasi dari si optometris, karena tadi balik lagi ke kelainan tajam penglihatannya, juga kelainan tadi yang tadi saya bilang mendapatkan bonus plus untuk baca. Nah, di situ karena misal untuk frame ya kita harus sesuaikan, artinya besar framenya, karena nanti di situ akan memuat kalau kita menggunakan lensa yang 3 fokus, tentu ini harus semuanya tercover di bingkai. Artinya tidak ada yang boleh terpotong di situ Bu, sehingga nanti unjuk kerja dari lensanya itu akan baik gitu. Jangan sampai nanti saya suka frame yang kecil sekali, tapi tadi koreksinya membutuhkan 3 fokus untuk jauh melihat layar monitor ya, lalu untuk membaca dekat. Nah, kalau salah satu itu tidak terpenuhi, ya sayang gitu. Jadi nanti jangan buru-buru framenya mau yang kecil. Iya ya, jangan terlalu kecil ya. Ini artinya nanti akan diukur. Cute sih cute. Tapi nanti akan diukur apakah itu bisa, lensanya bisa terakomodasi di situ seperti itu. Ya? Iya Bu Santi. Tepat nggak ya? Betul. Di depan gitu. Iya, seperti biasanya itu. Orang-orang ya Indonesia secara umum ya, biasanya lebih familiar itu dengan bahan apa ya kalau untuk kacamata? Kalau orang Indonesia sih rata-rata sekarang ya. Kalau rata-rata sekarang mungkin banyak ke arah condong ke frame plastik seperti itu. Karena
Ya biasalah ada eoni ya kan, Korean style yang menggunakan frame-frame plastik saat ini. Nah itu mereka memang rata-rata sekarang ke arah frame plastik. Tapi bukan berarti frame metal nggak bagus ya. Cuma kalau buat saya sih, kalau saya pribadi ya Bu Santi, tergantung kita mau pakainya di mana, acaranya apa, ya itu mau apapun ya sebetulnya bisa digunakan gitu. Yang penting tepat. Iya, kecuali mungkin kalau untuk yang alergi, nah metalnya juga harus yang nickel free seperti itu. Jadi berarti pakainya metal titanium. itu rata-rata ada kulit-kulit tertentu yang alergi. Jadi kalau metal itu memang kita harus pastikan bahwa kalau yang alergi memang menggunakan yang harus artinya tidak menimbulkan alergi. Itu bisa dipastikan nanti, makanya kenapa perlu itu tadi ada optometris yang membantu Bapak Ibu sekalian dalam merekomendasikan sebuah pemilihan frame dan lensa. Pemilihan frame dan lensa. Jadi jangan anggap optometris itu merepotkan. Iya, bukan. Justru kami menginginkan yang terbaik karena mungkin dari awal sudah dilakukan pemeriksaan refraksi, hasilnya sudah optimal. Lalu kami juga akan memberikan rekomendasi frame dan lensa yang sesuai dengan tadi hasil pemeriksaan. Kalau itu nggak dilakukan, ya berapapun misalnya Bapak Ibu bayar, misal sampai puluhan juta, tapi itu tidak nyaman, ya Bapak Ibu akan nggak mendapatkan manfaat dari sebuah kacamata. Ya. Bu, ada nggak sih katakanlah tanda-tanda secara umum ya? Misalkan nih saya memakai kacamata, ini kayaknya kacamata saya kurang pas ya, kurang oke gitu. Misalkan saya pakai misalkan baru 5 menit, kalau sudah merasa pegel itu berarti dapat dicurigai itu kurang bagus, atau ternyata malah jadi mata kering itu, coba. Ya itu Bu, ya itu mungkin ada hal-hal ketidaknyamanan terhadap hal itu, tapi kadang juga mungkin nggak tajamnya itu karena mungkin dia karena kita kan di sini kadang berminyak ya, dia titik pusat dari lensanya itu tidak lagi paralel atau inline dengan titik pusat pada matanya orang tersebut. Jadi otomatis ketika kok jadi agak blur ya atau agak buram. Nah, itu makanya itu pun menjadi nanti tugasnya optometris untuk melakukan fitting atau penyetelan kacamata terhadap Bapak Ibu. Oh, bahkan untuk menyetel juga ya? Betul. Supaya tepat. Iya, betul. Supaya tidak gerak-gerak ke sana ke sini begitu ya. Iya. Jadi optometri ini memang bidang baru apa sejak tahun berapa? Sebetulnya untuk optometris yang dulu saat ini memang banyak yang di akademi ya Bu, di Diploma 3. Nah itu sebetulnya sudah dari tahun 70-an Bu. Tetapi ya tentu dengan perkembangan ilmu, artinya memang di Indonesia ini makanya kenapa UKRIDA buka sarjana terapan optometris, tentu untuk menjawab kebutuhan itu. Artinya di luar ini sudah sangat berkembang sekali gitu. Jadi tadi di awal saya sebutkan bahkan sampai doktoral, karena doktoral tingkatannya kalau di luar negeri gitu. Mungkin di Indonesia sendiri yang masih agak Apakah bersamaan itu dengan dokter mata? Ya, kami mitra dengan dokter mata. Jadi ada beberapa hal. Jadi kalau artinya gini, kalau dokter mata lebih ke arah yang biologis, kalau kami lebih ke arah fisika optiknya. Jadi sesungguhnya ya bagaimana sih cara kerja lensa itu di mata. Nah, itu menjadi bagian dari kami seperti itu. Jadi lebih pada cara kerja lensa, memastikan. Iya, ya seperti itu. Jadi lebih ke arah fisika optiknya. Jadi kalau di rumah sakit itu, kalau misalkan saya datang gitu ya ke dokter mata, itu boleh dapat dipastikan juga ada optometris yang membantu dokter mata untuk melakukan pemeriksaan tajam penglihatan. Biasanya seperti itu.
untuk bisa melihat itu ya. Iya, betul. Baiklah. Dok, jadi memang ini kan dalam rangka mengedukasi ya. Betul. Karena memang ini baru tahu bahwa ternyata sedetil ini. Iya. Bahkan dari kecil ya, Iya. kalau melihat anak dari orang tua begitu ya mengalami penurunan penglihatan, lalu jangan pergi ke tempat yang penjualan kacamata yang tidak memperhatikan. Iya, sebaiknya seperti itu. Jadi artinya ya jangan asal gitu loh Bu Santi. Kita kacamata ini sesuatu yang vital karena berhubungan dengan mata. Indra yang paling penting. Melihat Dan sebaiknya memang sebelum masuk sekolah itu anak-anak sudah dilakukan screening. Sebelum masuk sekolah? Iya, supaya kita tahu nih ketika ada screening apa ya? Screening untuk penglihatan mereka. Jadi dari deteksi sejak dini itu membantu mereka ketika nanti ternyata ada kelainan. Maaf, paling gampang kita melihat juling. Ya, juling itu kalau terdeteksi sejak dini itu nanti bisa dibantu oleh dokter mata untuk terapi. Terapi? Iya. Kalau usianya masih di bawah 8 tahun ya Bu, jangan lewat dari itu. Nah, biasanya yang mendeteksi awal itu adalah optometris. Nanti kalau memang perlu ada operasi atau terapi-terapi yang lain, itu kami akan rujuk ke dokter mata seperti itu. Ya, kita tahu bahwa mata itu vital ya, melihat, tapi memang tidak bisa kita ingkari. Kadangkala ketika kita mendapati fungsi penglihatan menurun karena sudah secara umum ada kacamata, jadi ya udah mana aja pakai aja. Ya itu Bu, benar itu dia. Benar. Jadi saya pernah satu kali ya mendapati mahasiswa, tapi bukan di Ukrida. Jadi ada, benar ini bukan di Ukrida. Saya adalah salah satu universitas yang terkenal, saya rasa terkenal swasta terkenal. Itu ada salah satu mahasiswi itu ketika dicek ukuran matanya itu sudah -6. Nah, ketika disarankan untuk menggunakan kacamata, dia masih begini. Nanti dulu deh, saya mikir dulu. Soalnya saya mau beli handphone dulu. Bukan, ya ini fenomenanya artinya, loh, bukan saya mengenyampingkan sebuah handphone ya, tetapi artinya kamu tuh harusnya menyadari bahwa saya tanya, kamu kalau melihat apakah bisa terlihat? Enggak. Lah, terus bagaimana kamu masih memikirkan, artinya mau beli handphone, ganti handphone dulu dibanding kamu membeli kacamata. Padahal itu vital gitu. Padahal itu vital. Berkaitan dengan itu nih, Bu Widi, ini kita tiba di penghujung acara. Adakah pesan yang bisa Ibu Widi sampaikan kepada sahabat semua yang melihat berkaitan dengan tema ini agar tahu kan semua mata itu vital. Karena itu ketika kita mengalami fungsi penglihatan, mestinya apa yang harus kita lakukan dalam rangka ya memang kita sadar betul bahwa ini vital mata ini begitu. Ya. Silakan. Jadi yang pasti optik itu adalah cahaya. Cahaya itu adalah energi kepenglihatan ya. Artinya bayangkan tanpa penglihatan mungkin kita akan mengalami berbagai hal yang tidak artinya yang terkendala. Untuk itu marilah sama-sama kita menjaga mata kita, mencintai mata kita ya, karena mata kita ini cuma ada 2, tidak tergantikan oleh apapun juga. Untuk itu jika sudah mengalami kendala, sudah mengalami tanda dan gejala, segera lakukan pemeriksaan kesehatan mata secara menyeluruh. Dan bila memang memerlukan alat bantu atau alat rehabilitasi sebuah kacamata, pilihlah yang utama, sesuaikan terlebih dahulu dengan fungsi dari kacamata tersebut, baru mungkin kita akan berpikir atau menimbang secara kosmetik. Dan kita perlu menggunakan kacamata kita sehari-hari untuk mendukung seluruh aktivitas kita. Supaya apa? Supaya mata kita lebih rileks dan lebih terjaga. Salam sehat
Jangan lupa sayangi mata Anda. Terima kasih. Terima kasih Ibu Widi. Sama-sama Terima Ibu kasih Santi, sudah senang boleh bisa berbagi. edukasi kita Iya. semua. Baiklah, sahabat, kita sudah tiba betul-betul ya di penghujung acara, dan kita akan kembali berjumpa di episode yang akan datang dengan topik-topik yang menarik di acara Krida Bagimu Negeri. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.